Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan paralegal Sekolah Paralegal Sukni Tumi yang saya banggakan, bertemu kembali kita dalam materi bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan untuk putusan pengadilan agama pada perceraian Islam. Rekan-rekan paralegal yang saya hormati, tentunya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak puas, kurang menerima hasil putusan dari pengadilan, ya, baik itu di pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini pengadilan agama, maupun pengadilan tingkat banding, atau kasasi, pengadilan tingkat kasasi. Upaya hukum yang kita ketahui, ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa kita kenal ada upaya banding, artinya pihak yang berperkara minta atau mengajukan permohonan pemeriksaan kembali, pemeriksaan kembali atas hasil putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan agama. Upaya banding dilakukan pada pengadilan yang lebih tinggi, jadi pengadilan tinggi agama Islam. Selanjutnya ada upaya hukum berikutnya yang bisa dilakukan jika putusan pengadilan banding juga belum diterima atau kurang sesuai, yakni kita bisa mengajukan atau mewakili klien kita, untuk mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Rekan-rekan paralegal yang perlu juga kita ketahui bahwa kasasi ini merupakan upaya terakhir, sebenarnya dalam permintaan pengajuan pemeriksaan atas hasil putusan dari pengadilan, baik itu tingkat pertama maupun tingkat banding. Jadi tidak ada lagi harusnya upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun kembali, jika memang ada ditemukan bukti-bukti baru, ataupun bukti-bukti yang mendukung, di mana pada saat pemeriksaan, baik itu pemeriksaan di tingkat pertama maupun tingkat banding, belum ditemukan bukti-bukti tersebut. Nah, jika mendapatkan hal seperti itu, maka para pihak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas hasil putusan, baik itu putusan tingkat pertama maupun putusan tingkat banding. Nah, teman-teman paralegal itu kita mesti mengetahui apa saja yang terjadi dalam proses kasasi, bagaimana dokumen-dokumen yang harus kita siapkan dalam membantu klien kita. Jadi ini semua harus kita ketahui, karena disinilah biasanya tugas dan peran kita sebagai paralegal, di mana hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah kita harus mengetahui masa kadaluarsa atau tenggang waktu pada saat kita ingin mengajukan baik itu kasasi maupun peninjauan kembali. Jadi untuk kasasi ini dalam aturannya itu ditentukan jangka waktunya adalah 14 hari setelah putusan dibacakan, ditetapkan secara sah atau diberitahukan secara sah kepada para pihak. Lalu yang juga harus kita ketahui, untuk kasasi ini ada panjar biaya, teman-teman. Jadi kalau biayanya kita belum bayar, maka pernyataan kasasi kita dalam permohonannya itu belum bisa diterima. Jadi panjar biaya ini menjadi hal penting harus kita ketahui. Lalu
kapan saja nanti permohonan pengajuan kasasi itu harus kita lakukan, ya, lalu kapan juga kasasi yang kita ajukan itu harus diberitahukan ke pihak lawan atau tergugat, ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Dan apa saja dokumen-dokumen lain yang biasanya akan ada, ya, tapi bisa jadi tidak, bisa jadi ada. Tapi beberapa yang biasanya terjadi dalam kasasi itu, yang pertama ada dokumen pernyataan kasasi yang harus dibuat tertulis, ya. Lalu harus ada juga memori kasasi, ya. Nah, itu yang harus kita ketahui, yang menjadi peran kita. Nah, biasanya pada saat pemeriksaan, saat diajukan memori kasasi, bisa jadi juga ada kemungkinan bahwa pihak lawan akan mengajukan yang namanya dokumen kontra memori kasasi. Nah, ini juga mesti diketahui, dipelajari nanti apa saja yang dilakukan perlawanan ataupun kontra dari memori kasasi yang kita buat. Nah, ini harus kita pelajari, analisa, kita harus ketahui di mana celah-celah nanti klien kita bisa menjawab, ya. Nah, lalu hal lain yang perlu diketahui juga dalam hal pencabutan. Jadi kasasi ini pun masih bisa dicabut, ya, tapi dicabutnya sekali lagi harus diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui tentunya Ketua Pengadilan Agama, ya, dan ditangani oleh pemohon kasasi. Apa saja selain itu juga yang harus dilakukan dalam permohonan kasasi, ya, selain dari waktu-waktu tadi, maka proses-proses dari permohonan kasasi sebaiknya harus dipelajari oleh rekan-rekan paralegal agar proses dari kasasi ini bisa membuat nyaman, ya, bisa membuat angin segar mungkin bagi klien kita atas permasalahan yang mereka lakukan. Lalu berikutnya, ya, upaya hukum lain yang dinamakan biasanya upaya hukum luar biasa, ya, adalah peninjauan kembali. Jadi permohonan peninjauan kembali ini kembali bisa dilakukan, ya, namun dengan dasar, dengan referensi biasanya adalah ditemukan, ya, ditemukan misalnya bukti baru, ya, atas putusan-putusan pengadilan tersebut, di mana pada saat perkara diperiksa, bukti-bukti tersebut belum terungkap. Nah, baru terungkap setelah misalnya putusan dari pengadilan tingkat pertama maupun putusan pengadilan tindak banding itu sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum tetap dan sah. Nah, itu selanjutnya kita bisa mengajukan peninjauan kembali, di mana peninjauan kembali ini adalah didasarkan pada suatu kebohongan misalnya atau tipu muslihat dalam pemeriksaan perkaranya yang dilakukan oleh pihak lawan, dan kemudian karena bukti baru yang kita temukan, ya, bisa jadi nanti hakim menetapkan bahwa dokumen sebelumnya adalah dokumen yang palsu atau bukti palsu. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu dasar alasan dilakukannya peninjauan kembali, ya. Dan yang perlu juga kita ketahui, apabila putusan dikabulkan, ya, pada saat pemeriksaan di tingkat pertama maupun tingkat banding, namun hal yang diputuskan itu di luar yang dituntut, ya. Nah, itu juga bisa menjadi alasan kita mengajukan peninjauan kembali, artinya hakim telah melakukan mengambil keputusan di luar wewenang, artinya di luar yang dituntut, ya, oleh pihak penggugat. Lalu berikutnya alasannya adalah
apabila terjadi kehilapan ya, yang kita duga kehilapan oleh hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, itu yang bisa menjadi alasan peninjauan kembali. Dan selanjutnya yang sangat perlu kita ketahui adalah siapa saja yang dapat mengajukan permohonan kembali ini. Nah, ini menarik untuk peninjauan kembali bahwa yang hanya bisa melakukan upaya pengajuan peninjauan kembali adalah hanya pihak yang berperkara ya, atau ahli warisnya, atau wakil yang memang dikuasakan secara khusus atau kuasa khusus ya, oleh pihak yang berperkara. Dan pihak lain di luar pihak yang berperkara itu tidak dibenarkan untuk mengajukan proses permohonan peninjauan kembali. Demikian materi kasasi dan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan pengadilan agama ataupun pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam perjalanan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.